Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lucy Auras di channel Halo Mahasiswa. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman terkait skill apa yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa untuk dunia kerja. Nah, ini langsung aja saya jawab untuk teman-teman semua. Kita kan di sini teman-teman masih melanjutkan aktivitas teman-teman sebagai mahasiswa di perguruan tinggi teman-teman. Jadi sebenarnya skill yang harus kita asah itu ada dua jenis, itu soft skill sama hard skill. Kalau hard skill ini adalah kemampuan kita yang nampak secara nyata gitu ya, lebih kepada teknisnya. Jadi kemampuan teman-teman yang bisa dikembangkan, diasah melalui pendidikan formal, pendidikan informal seperti kursus, pelatihan. Kalau untuk yang soft skill, ini kemampuan teman-teman yang bisa diasah dalam kehidupan keseharian, karena ini soft skill ini lebih fokusnya ke kecerdasan emosional dan juga empati teman-teman. Nah, terus untuk hard skillnya ini yang saya kerucutkan ya, yang paling dibutuhkan di dunia kerja ini, yang pertama adalah mahir menggunakan komputer. Kenapa? Bagaimanapun kamu mau kerja dimanapun, apapun profesi kamu nanti yang akan kamu pilih ke depannya setelah lulus, itu pasti pas kamu mau kerja, selain pertanyaan kamu jurusan apa, IPK-nya berapa, pengalaman organisasinya apa, yang sering ditekankan adalah bisa nggak mengoperasikan komputer, bisa nggak mengoperasikan Microsoft Word sama Microsoft Excel. Word sama Excel ini adalah dasar yang paling kecil, standar pengoperasian komputer yang paling kecil. Jadi kamu harus bisa. Kedua, menguasai media sosial. Oke. Kita sama-sama tahu bahwa zaman sekarang media sosial itu beragam sekali, banyak media sosial yang bisa kita manfaatkan. Ada YouTube, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya, yang dimana setiap media sosial itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kamu mau kerja dimanapun, lembaga ataupun perusahaan manapun, tentu ini akan menjadi faktor pendukung buat kamu jika kamu menguasai media sosial. Semisal nih, kamu mau ngelamar kerja di suatu perusahaan produksi yang menjual produk-produk tertentu, dan media sosial ini sebagai media untuk memasarkan produk tersebut. Nah, kalau kamu di posisi mau mengajukan istilahnya mau melamar kerja di tempat itu, pasti ini akan menjadi pertanyaan dasar. Semisal nih, kamu mau ambil di bagian marketing, nanti pihak perusahaan akan bertanya ke kamu, gimana kamu memanfaatkan media sosial sebagai media ataupun sarana memasarkan produk tersebut. Nah, yang mereka cari itu bukan soal kamu akan upload produknya ke media sosial, tapi bagaimana kamu mengemas konten ataupun video ataupun mungkin istilahnya pamflet segala macam sedemikian rupa sehingga pas nyampe kamu upload di media sosial tersebut itu bisa berfungsi ataupun istilahnya ya, mencapai suatu target pemasaran itu sendiri, kayak gitu. Oke, yang ketiga, memiliki kemampuan analisis. Oke, kamu mau kerja dimanapun di bidang apapun, yang diharapkan dari seorang pekerja, dia mampu menganalisa suatu pekerjaan yang diamanahkan kepada dia. Ya, dunia kerja itu nggak mulus-mulus aja, nggak lancar-lancar aja, pasti dan dijamin akan ada suatu masalah, karena pekerjaan itu sendiri adalah masalah gitu. Dan gimana caranya kamu bisa
menyelesaikan masalah tersebut tepat waktu dan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kamu dikasih pekerjaan A, dituntut untuk mencapai bla 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 bla, game dengan durasi waktu sekian, dan materi yang kamu dapat ini. Terus lingkungan yang ada di sekitar kamu seperti ini. Nah, kamu harus menganalisa semuanya, mulai dari materi, rekan kerja kamu, semuanya kamu analisa gimana caranya. Terus kamu bikin sebuah rencana sesegera mungkin agar rencana dijalankan hingga mencapai ketepatan waktu yang diberikan dan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Dan itu akan terus berjalan lagi dan lagi. Jadi kemampuan analisa ini menjadi faktor yang penting yang harus kamu kuasai. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Oke, buat teman-teman mahasiswa yang akan masuk di dunia kerja, benar-benar semua perusahaan, semua lembaga ini membutuhkan seorang tenaga kerja, karyawan yang kreatif dan inovatif. Oke, ini tambahan yang kelima, akan lebih bagus jika teman-teman ini menguasai bahasa asing. Memang bahasa asing ini bukan jadi suatu syarat yang wajib untuk semuanya, mungkin hanya di yang tertentu aja. Tapi jika kamu menguasai bahasa asing, itu akan menjadi poin plus tersendiri seperti itu. Jadi akan lebih senang lagi nih kalau kita punya karyawan yang bisa berbahasa asing. Jadi kita kemana-mana, kalau misalnya kita lagi ketemu sama rekan yang dari luar negeri nih, semisal kita tinggal ajak nih teman kita, karyawan tersebut untuk gabung, membantu kita menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada rekan kerja tersebut, seperti itu. Oke, buat teman-teman semua, itu tadi kerucutan itu tadi poin-poin besar terkait skill apa yang harus teman-teman miliki sebelum masuk di dunia kerja. Ini semua adalah skill dasar dan yang paling diincar baik di perusahaan ataupun lembaga manapun, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin jadi gini, gak semuanya skill ini kita harus ikut kursus dan segala macam. Banyak hal yang bisa kita lakukan secara otodidak. Ya, paham lah, mahasiswa itu pasti udah ngeluarin duit lumayan banyak nih untuk kuliah. Jadi untuk keterampilan-keterampilan tersebut seperti mengoperasikan komputer bisa kita belajar otodidak. Media sosial bisa belajar otodidak. Analisis data kita juga belajar dari keseharian kita. Ikut organisasi, ngerjain semua tugas kuliah, bener-bener dikerjain sendiri, bukan pakai standar kecurangan bla bla bla. Itu akan beda lagi, kamu gak akan belajar di situ. Terus kreatif dan inovatif itu bisa juga dipraktekkan dalam kegiatan keseharian kamu. Jadi gini, saya lebih menyarankan lebih baik kamu jangan sekedar kuliah aja akademik. Akademik itu juga bisa mengasah kemampuan kreativitas kamu dan inovasi kamu, analisa kamu. Tapi akan jauh lebih baik jika kamu ikut kegiatan organisasi. Di situ aku ngomongnya pendapatan banget ya. Di situ pas kamu ikut organisasi, kamu akan menemui begitu banyak hal yang bisa kamu analisa. Kamu akan menemui banyak masalah. Jadi kamu akan belajar gimana caranya menyelesaikan masalah. Kamu akan ketemu begitu banyak orang, beragam jurusan yang bisa diajak diskusi, berbagi pengalaman, belajar bareng. Oke. Dan kamu akan merasakan itu di kemudian hari. Oke, selanjutnya lebih rincinya lagi nanti saya akan lanjutkan di konten-konten berikutnya. Terima kasih udah nonton, dukung terus channel Halo Mahasiswa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.